Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim azmain. Salawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang insya Allah syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir. Amin ya Allah. Ya, salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Pane, Prodi Manajemen Dakwah dan beralamat di Padang Matinggi. Dan yang terhormat kepada Bapak Pengampu Mata Kuliah Ushul Fikih, Bapak Zilfarani SOSI MA. Adapun saya melakukan video ini untuk mencoba membahas materi yang diberikan Bapak Zilfarani tentang istinbat hukum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, pembagian dan tujuan istinbat hukum. 1. Pengertian istinbat. Secara etimologis, kata istinbat berasal dari kata benda, an-nabat. Bentuk masdar dari nabata yanbutu nabatan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang pertama kali digali, yang dibahas dalam buku Al-Farabi pada tahun 2003 halaman 184. Dan ada juga menurut pakar-pakar yang lain seperti Haisam Hilal, dia berkata istinbat berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, kata istinbat digunakan dalam arti al-istikhraj atau mengeluarkan, serta menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas. Secara terminologis, kata istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas, Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan secara optimal. Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum, sehingga istinbat bisa saja dilakukan oleh ulama fikih dan ulama yang ahli di bidang selain fikih. Oleh karena itu, pengertian istinbat secara terminologis harus dibatasi pada wilayah fikih atau hukum Islam. Dengan adanya pembatasan pada wilayah hukum Islam, maka secara ringkas, istinbat adalah upaya untuk menarik hukum dari nas atau Al-Quran dan As-Sunnah dengan jalan ijtihad. Penggunaan istilah ijtihad memberikan isyarat bahwa istinbat harus dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah usuliyah sebagai pedoman operasional dalam menjelaskan nas-nas syar'i berdasarkan perspektif hukum Islam, yang dicantumkan dalam buku Ar-Ruqi pada tahun 1994 halaman 71. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa istinbat adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara' dari nas Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Secara sepintas, memang nampak ada persamaan antara pengertian istinbat dan ijtihad. Namun, pada hakikatnya antara istinbat dan ijtihad hakikatnya berbeda. Ijtihad mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan istinbat, karena istinbat merupakan kerangka kerja dari ijtihad. Fokus istinbat adalah nas Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbat. Sedangkan pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum yang dilakukan melalui metode qiyas, istisab, dan istislah, dan dalil rasional lainnya disebut ijtihad, yang sumbernya tercantum dalam buku Ar-Ruqi pada tahun 1994
94 halaman 71. Dan yang kedua, metode istinbat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa istinbat merupakan usaha mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil hukum Islam yang asasi dalam menunjukkan hukum menggunakan berbagai cara. Ada yang tegas, ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasa, dan ada juga yang melalui maksud hukumnya. Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya, yang tentunya memerlukan penyelesaian. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat, dibutuhkan metode yang tepat pula. Dan para ulama usul fikih telah membahas dan merumuskan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan istinbat hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada pula pembahasan ini tercantum dalam buku M. pada tahun 2005 halaman 177. Secara garis besar, metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan istinbat hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui pendekatan kebahasaan dan pendekatan makna atau ruh nas. Atau turuk maknawiyah atau maqasid asy-syariah. 3. Pendekatan istinbat hukum dari sisi kebahasaan. Dalam istinbat hukum dengan pendekatan kebahasaan, hal yang pertama dapat kita perhatikan dari para ulama usul fikih adalah pengertian lapas dalam kaitannya dengan posisi lapas di dalam kalimat. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang lapas melebar sampai pada kajian lapas dengan melihatnya dari berbagai sisi. Oleh karena itu, ulama usul fikih pada periode klasik telah membahas tentang keberadaan lapas dan maknanya secara panjang lebar dalam kitab-kitab mereka, yang tercantum dalam buku Sutrisno pada tahun 2012 yang dituliskan oleh Sutrisno dalam bukunya pada tahun 2012 halaman 57 sampai halaman 58. Begitu panjang dan luasnya kajian tentang lapas yang dilakukan oleh ulama usul fikih pada periode klasik. Maka beberapa ulama kontemporer mencoba melakukan klasifikasi dalam beberapa kategori. Menurut An-Nashimi mengklasifikasikan kajian tentang lapas dan maknanya secara 4 kategori, yaitu pertama, lapas dilihat dari sisi makna yang diciptakan. 1. Lapas dilihat dari sisi maknanya yang diciptakan atau cakupannya. Kategori ini meliputi am, khas, dan musyarak. 2. Lapas dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna. Kategori ini meliputi hakikah, majaz, syar'i, dan hinayah. 3. Lapas dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya dalam menunjukkan makna. Kategori ini meliputi 2 kelompok, yaitu wa'di ad-dalalah atau lapas yang jelas, maknanya yang meliputi yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Dan B. Ghair wa'di ad-dalalah atau lapas yang tidak jelas, maknanya yang meliputi khafi, muskil, musmal, dan mutasyabi. 4. Lapas dilihat dari sisi cara pengungkapannya. Terhadap makna. Kategori ini meliputi ibarah an-nas, isyarah an-nas, dalalah an-nas, dan iqtidah an-nas. Adapun klasifikasi penjelasan dan objek kajiannya adalah meliputi am, khas, dan musyarak. Yang dimaksud dengan am adalah menurut ulama usul periode klasik,
adalah lapas yang maknanya mencakup dua hal dan seterusnya. Sedangkan menurut jumhur ulama usul, am adalah lapas yang diciptakan untuk menunjukkan pengertian secara umum, dengan pengertian lapas itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Dari definisi tersebut, bisa dipahami bahwa lapas am merupakan lapas yang sejak pertama diciptakan untuk menunjukkan arti umum yang tidak terbatas, yang tentunya masih dalam ruang lingkup lapas. Dan lapas am mempunyai banyak bentuk. Berikut ini disebutkan seperti isim mufrad atau isim tunggal yang dimakrifatkan dengan alif lam, seperti dalam Quran surah Al-Asr ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat, yang artinya sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, lapas jamak atau plural yang disertai alif dan lam di awal, yang dicantumkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, yang artinya para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Quran surah Al-Baqarah. Dan yang ketiga, lapas kullu atau setiap, yang terdapat dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 21. Kullu umri bima kasaba rohin, yang artinya tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. 4. Isim syarat atau kata benda yang mensyaratkan, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, yang artinya barang siapa di antara kamu hadir atau di negeri orang di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. 5. Isim mausul atau kata ganti penghubung, seperti alladzi, allati, allazina, allati, yang tercantum dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Quran surah An-Nisa ayat 10. 6. Isim nakirah yang jatuh setelah nafi, nahi atau syarat. Misalnya dalam ayat, misalnya dalam surah Al-Mumtamah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna, yang artinya dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kau bayar kepada mereka maharnya. Quran surah Al-Mumtanah ayat 10. Dan lapas am dilihat dari segi makna yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu lapas am dilihat dari segi makna yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu lapas am yang dimaksudkan untuk umum dan untuk khusus, dan ada pula yang bersifat mutlak. Lapas am yang dimaksud untuk umum yaitu am disertai dengan petunjuk menghilangkan kemungkinan untuk diususkan lapas am yang seperti ini. Hukumnya qati ad-dalalah, sebagai misalnya ayat ini, seperti ayat ini yang tercantum dalam ayat
yang tercantum dalam Quran surah Hud ayat 6. Wa ma mina dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang artinya, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah pasti memberi rezekinya. Quran surah Hud ayat 6. Lapas ad-dabbah atau binatang melata mencakup semua binatang melata di muka bumi ini. Dan menjadi sunnah Allah bahwa semua binatang yang melata akan mendapat rezeki. Lapas am. Kemudian lapas am, tetapi yang dimaksud secara khusus yaitu am yang disertai petunjuk yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan am tersebut adalah makna khusus yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya menunaikan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Quran surah Ali Imran ayat 97. Arti lapas an-nas pada ayat tersebut adalah semua manusia. Namun yang dimaksud sebenarnya adalah makna khusus yaitu orang mukallaf yang berarti berakal. Dan selanjutnya lapas am yang bersifat mutlak yaitu am yang tidak disertai dengan petunjuk yang menghilangkan kemungkinan yang dikhususkan dan tidak disertai petunjuk yang menghilangkan keumumannya. Lapas am yang bersifat mutlak banyak dijumpai dalam teks yang terdapat lapas am yang bersifat mutlak banyak dijumpai dalam teks yang tidak dibarengi dengan qarinah labziyah, fi'liyah atau urfiyah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya perempuan-perempuan yang halal itu menunggu 3 kali quru. Perempuan-perempuan yang ditalak itu menunggu 3 kali quru. Quran surah Al-Baqarah ayat 223 ayat 228. Lapas am yang bersifat mutlak menunjukkan makna umum selama tidak ada dalil yang mentaksiskannya. B. 2. Khas. Lapas khas adalah lapas yang dibuat untuk menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas jumlahnya, mencakup segala sesuatu yang bisa diterapkan kepadanya atau diterapkan kepada individu-individu tertentu. Mengenai petunjuk lapas khas, para juris Islam sepakat bahwa lapas khas dalam nas syara menunjukkan kepada pengertiannya secara khas, menunjukkan kepada pengertiannya yang khas secara qat'i atau pasti, dan hukum yang dikandungnya juga bersifat qat'i selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain atau asyalbi. Begitulah ayat khas dalam Al-Quran selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada pengertian lain seperti makna majazi. Cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan mengenai istinbat hukum. Mungkin banyak apabila ada kesalahan. Pertama saya memohon ampun kepada Allah dan saya meminta maaf kepada yang menonton. Apabila ada koreksi, saya akan menerimanya. Mungkin dengan video ini kita bisa menempatkan hukum-hukum Islam dalam keadaan dan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.